Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kartika Tunjungan Nafi. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus korupsi di Indonesia, tapi tidak akan aku bahas semuanya. Di sini aku akan membahas 5 kasus korupsi yang beberapa sempat menjadi viral di Indonesia. Nah, kenapa di video ini aku membahas kasus korupsi? Karena menurut aku kasus korupsi di Indonesia itu masih terus ada dari dulu sampai sekarang dan tidak berkurang, melainkan malah mungkin bertambah banyak. Nah, langsung saja kita ke kasus korupsi yang pertama, yaitu kasus korupsi EKTP. Nah, untuk kronologi awalnya, yaitu kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak tahun 2010. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi seperti proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Nah, kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan EKTP. Sejak 2006, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan NIK nasional dan dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada tahun 2010 untuk seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Nah, pada tahun 2011, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk, sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk di Indonesia. Nah, sebelum proses perekaman EKTP dilaksanakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada tanggal 24 Januari 2011. Di sana, ia meminta KPK untuk mengawasi proyek EKTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek EKTP. Namun, KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya, ia juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut, ia berharap proyek megaproyek KTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. M. Jasin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek EKTP tersebut. Nah, untuk perkembangan kasus korupsi EKTP, yaitu setelah penyelidikan kasus lebih lanjut, pada Selasa 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, pejabat membuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013. Yang melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 pada pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga diperkaya dengan uang senilai $450 dan 460 juta. Nah, untuk mengusut kasus ini lebih dalam, KPK kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus EKTP di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 25 April 2014. Beberapa di antaranya adalah Derajat Wisnu Setiawan, Pringgo Hadi Cahyono, Husni Fahmi, dan Suciati. Sugiharto pun tak luput dari pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 14 Juli 2014 dan 18 Mei 2015. Pada waktu bersamaan, KPK juga memeriksa para pegawai Kemendagri dan pihak swasta seperti Pamuji Dirgantara, karyawan Misuko Elektronik, dan Andreas Karsono, karyawan PT Solid Arta Global sebagai saksi. Sugiharto bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Per tanggal 30 September 2016,
KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, dan berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai $573.000 dan 2,9 miliar serta 6.000 dolar Singapura. Pada tanggal 8 Februari 2017, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi EKTP. Mereka kemudian menghimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2017, KPK menerima uang sebesar 250 miliar dengan rincian 220 miliar berasal dari sejumlah korporasi, satu perusahaan, dan satu konsorsium, sedangkan 30 miliar berasal dari anggota DPR periode 2009 sampai dengan 2014, dan beberapa orang lainnya. Penyerahan uang itu dilaksanakan usai pemeriksaan sejumlah saksi oleh KPK. Mereka yang kooperatif kemudian mengirimkan uang kepada rekening KPK khusus penyidikan. Setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada 3 sidang sebelumnya, KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka ketiga setelah Irman dan Sugiharto, yakni Andi Narogong. Penetapan pada Rabu 23 Maret 2017. Penyidik KPK menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui surat pemerintah dimulainya penyidikan sprindik, dan tidak kooperatifnya Miriam S. Hani pada sidang sebelumnya membuat per 5 April 2017, KPK menetapkan Miriam S. Hani sebagai tersangka. Ia tidak ditetapkan sebagai koruptor, melainkan sebagai pemberi keterangan palsu saat menjadi saksi pada sidang keempat. Ia pun disangkakan pada pasal 22 pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, keterlibatan Setia Novanto. Pada Senin 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP untuk 2011 dan 2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor. Tindakan Setia Novanto disangkakan berdasarkan pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, pada kasus korupsi EKTP ini ada 6 tersangka, yaitu yang pertama ada Sugiharto, kedua Irman, ketiga Andi Narogong, keempat Setia Novanto, kelima Markus Nari, dan yang keenam yaitu Anang Sugiana Sudiharjo. Kemudian untuk aliran dana kasus korupsi EKTP yang pertama yaitu ada mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman menerima uang sebesar 2,3 miliar dan 877 US dollar dan 6.000 dolar Singapura. Kemudian yang kedua ada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto mendapat uang 3,4 US dollar dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapatkan uang sejumlah 2.500.000 US dollar dan 1 miliar. Dan yang ketiga yaitu ada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga disebut menerima uang sebesar 50 juta dan 1 unit ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di jalan. Kemudian yang keempat ada Brawijaya 3 melalui Asmin Aulia. Dan yang kelima ada mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Dia Anggreni dalam tuntutan jaksa disebut mendapat 500.000 US dollar dan 22 juta. Kemudian yang keenam ada mantan Ketua Pengadaan Proyek EKTP Derajat Wisnu Setiawan mendapatkan 40.000 US dollar dan 25 juta. Kemudian yang ketujuh ada anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa sebanyak 6 orang, masing-masing orang mendapat 10 juta. Kemudian yang kedelapan yaitu ada
ada komisi 2 DPR dari fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani menerima uang sebesar 1.200.000 US dollar, serta anggota DPR fraksi Golkar Markus Nari juga disebut dalam tuntutan jaksa mendapat uang senilai 400.000 US dollar. Kemudian yang ke-9 ada ketua DPR yang menggantikan Setia Novanto yaitu Ade Komarudin menerima uang sejumlah 100.000 US dollar. Dan yang ke-10 yaitu ada mantan fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hafsah menerima 100.000 US dollar. Dan yang ke-11 ada mantan ketua tim teknis proyek KTP Husni Fahmi mendapatkan 20.000 US dollar dan 10 juta. Kemudian yang ke-12 yaitu ada anggota tim teknis EKTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tri Sampurno menerima 2 juta. Kemudian yang ke-13 dalam tuntutan jaksa juga mengatakan ada beberapa anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai dengan 2014 menerima sejumlah uang 12 juta US dollar dan 44 miliar. Namun, jaksa tidak menyebutkan nama anggota DPR yang dimaksud. Dan yang ke-14 yaitu Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agus Salam, dan Dharma Mapangar selaku direksi PT Land Industri masing-masing mendapatkan sejumlah 1 miliar serta untuk kepentingan catering dan SPU masing-masing sejumlah 1 miliar. Dan yang ke-15 ada Wahyudin Baginda selaku Direktur Utama PT LEN Industri mendapat sejumlah 2 miliar. Yang ke-16 yaitu Direktur Biomorph Land LLC Johannes Marlim menerima sejumlah 14 juta US dollar dan 25 miliar. Kemudian yang ke-17 ada beberapa anggota tim Fatmawati, tim bentukan Andi Narogong, yakni Yimi Iskandar, Teja Susila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Nur, Wahyu Supriyantono, Setyo Dwi Suhartanto, Beni Akir, Dudi Susanto, dan Mujib Ahmad Kurniawan, masing-masing sejumlah 60 juta. Kemudian yang 18 yaitu ada auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Mahmud Toha mendapat sejumlah 3 juta. Kemudian yang ke-19 yaitu ada manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar, Forum PNRI sejumlah 107 miliar, PT Sandipala Arta Putra sejumlah 145 miliar. Dan yang ke-20 ada PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Arta Putra sejumlah 148 miliar. Kemudian yang terakhir yaitu ada PT LEN Industri sejumlah 3 miliar, PT Sukovindo mendapatkan 8 miliar, dan PT Quadra Solution sejumlah 79 juta. Maaf, 79 miliar maksud saya. Para tersangka kasus korupsi EKTP ini mendapatkan hukuman, yaitu yang pertama ada Sugiharto, dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada Irman, majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikan hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Di samping itu, Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai 500.000 US dollar dikurangi 3.000 US dollar dan 50 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada Andi Narogong. Andi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar dengan harapan dapat meringankan vonis yang akan diputuskan nanti. Ia pun berperan sebagai justice collaborator. Kemudian untuk Markus Nari itu belum dijatuhi hukuman, Anang Sugianda juga belum dijatuhi hukuman, dan yang terakhir itu ada Setia Novanto dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan JPU, dan membayar uang pengganti senilai 7,3 US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun dan
Dan di penjara, Setia Novanto itu sangat mewah seperti hotel berbintang 5 yang tepat di Lembaga Permasyarakatan LP Sukamiskin, Bandung. Nah, itu untuk kasus korupsi EKTP. Selanjutnya, kita akan membahas kasus korupsi PT Jiwasraya Persero. Untuk kronologi dari kasus korupsi PT Jiwasraya Persero ini, yaitu pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan ekuitasi Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. Kemudian pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari reasuransi hanya mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka wajar. Pada 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank, dan produk ini menambah sakti perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi yakni 9-13%. Nah, kemudian pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub bola asal Inggris yaitu Manchester City. Kemudian pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Nah, selain itu, perseroan meraup laba senilai 2,4 triliun, naik 37,6% dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan metode pencairan setiap tahun. Dan pada 2018, Direktur Pengawas Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asma Wisyam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun. Menjadi 428 miliar. Dan pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober sampai dengan November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Kemudian, perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving sebesar 802 miliar. Dan pada November, pemegang saham menunjuk Heksana Trisasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asma Wisyam. Heksana mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajiban mencapai 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitasi Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun.
Dan pada tahun 2019, yakni pada bulan November, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Dan hal itu dilakukan setelah pemerintahan melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang nilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dan penyelidikan menjadi penyidik pada kasus dugaan korupsi. Desember 2019, penyidik Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan menyatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung diminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu berinisial HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada kasus korupsi PT Jiwasraya Persero ini menyeret beberapa perusahaan yaitu tersangka koruptor seperti PT Pan Arcadia Capital, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millennium Capital Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT Gap Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Pool Advista Asset Management. Kemudian untuk aliran dananya, yang pertama yaitu PT Pool Advista Asset Management, yaitu menerima uang sebesar 2,1 triliun melalui produk Pool Advista Capital Opsional yaitu 1,4 triliun dan Pool Advista Capital Syariah yaitu 749 triliun. Nah, kemudian PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital ya total nilai yaitu 2,2 triliun lewat produk reksadana bertumbuh 1,5 triliun dan produk dana saham syariah 472 miliar. Kemudian PT Financial Persada Investama total nilai yaitu 1,8 triliun melalui produk reksadana Pinnacle Dana Prima sebesar 1,8 triliun. Kemudian PT Prospera Asset Management itu total 1,2 triliun lewat produk reksadana Prospera Dana Berkembang 405 miliar dan syariah Prospera Syariah saham 892 miliar. Kemudian PT Treasure Fund Investama total 1,2 triliun melalui produk reksadana Treasure Super Aksi yaitu 491 miliar, syariah saham 239 miliar, dan Treasure saham mantap yaitu 495 miliar. Kemudian PT Corvina Capital yaitu total 700 miliar lewat produk reksadana dana Corvina sebesar 44 miliar dan Corvina Equity Syariah 260 miliar. Kemudian PT Millennium Danatama Indonesia yaitu 676 miliar melalui produk reksadana Millennium Equity Prima Plus sebesar 493 miliar dan MCM Equity Sektoral 193 miliar. Kemudian ada PT Oso Manajemen Investasi total nilai yaitu 521 miliar melalui produk reksadana Oso Flores Equity Fund yaitu 451 miliar dan Oso Malukas Equity Fund yaitu 70 miliar. Kemudian selanjutnya ada PT Maybank Asset Management total nilai yaitu 515 miliar melalui produk reksadana Maybank dan ekuitas syariah yaitu 515 miliar. Kemudian ada PT MNC Asset Management total nilai 490 miliar melalui produk reksadana MNC Dana Syariah Ekuitas 2 yaitu 480 miliar. Kemudian ada PT GAP Capital yaitu dengan total nilai 448 miliar
melalui produk reksadana GAP Equity Focus Fund sebesar 448 miliar. Dan PT Jasa Capital Asset Management yaitu 226 miliar melalui produk reksadana jasa kapital saham progresif yaitu 226 miliar dan PT Sinarmas Asset Management dengan nilai 77 miliar melalui produk reksadana Sinarmas saham utama sebesar 77 miliar. Untuk hukumannya yaitu putusan hakim pengadilan atas kasus korupsi PT Jiwasraya ini sudah final atas terdakwa Beni Cokro Saputro dan tersangka lainnya. Mahkamah Agung telah menolak kasasinya dan dirinya tetap harus menjalankan hukuman penjara seumur hidup. Kemudian pada 10 Maret silam, Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya sudah menolak banding yang diajukan sehingga dia tetap dihukum penjara seumur hidup di kasus investasi BUMN Asuransi Jiwasraya. Nah, kemudian Beni merupakan satu dari 6 tersangka atas kasus korupsi yang merugikan negara hingga 16 triliun. Dan dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan 3 mantan pejabat PT Jiwasraya dan menyebabkan kerugian negara. Dan selain itu, dia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang di kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Dan satu terdakwa yang juga dihukum seumur hidup yaitu Heru Hidayat disebut memberi suap dan gratifikasi kepada Hendrisman Rahim, Direktur Utama Jiwasraya kala itu dan direksi lainnya terkait investasi saham dan reksadana Jiwasraya pada tahun 2008 sampai dengan 2018. Nah, itu untuk kasus PT Jiwasraya. Selanjutnya kita akan membahas lagi kasus korupsi yang belum lama ini yaitu korupsi Bansos COVID-19. Kasus korupsi Bansos COVID-19 ini kronologinya yaitu menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjuk langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai dengan November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sejumlah 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Sally selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai dengan Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Kemudian seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadi. Dan atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 dan pasal 12A atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Tersangka kasus bansos COVID-19 ini diantaranya yaitu ada Juliari Batubara, Matius, Adi Wahyono, dan sementara selaku pemberi Ardian dan Hari Sidabuke.
Kemudian untuk bentuk hukumannya yaitu Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pemberi suap dengan pidana selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 350 juta subsidi 6 bulan kurungan. Nah, itu untuk kasus korupsi bansos COVID-19. Kemudian kita lanjut membahas kasus korupsi yaitu dana eksportir benih lobster. Pada kasus korupsi dana eksportir benih lobster menyeret beberapa tersangka seperti Edi Prabowo, staf khusus Menteri KP Safri, staf khusus Menteri KP Andrea Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri staf Menteri KP Ainul Fakih, dan Amiril Mukminin. Kemudian untuk aliran dananya, Edi diduga menerima uang sebesar 3,4 miliar dan 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar. Kemudian untuk kronologi kasusnya yaitu yang pertama, Menteri Edi Prabowo yang menerbitkan surat keputusan nomor 53 KEP Men-KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster pada tanggal 14 Mei 2020. Dan yang kedua yaitu dalam keputusannya Edi Prabowo menunjuk staf khususnya Andrea Misanta sebagai ketua pelaksana tim uji dan Safri sebagai wakil ketua pelaksana tim uji. Salah satu tugas dari tim uji ini yaitu untuk memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Dan pada tanggal 23 Desember 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tentang pelanggaran penjualan benih lobster untuk budidaya, dan pada tanggal 4 Mei 2020 ketika Edi Prabowo menjabat sebagai PPK baru penangkapan dan ekspor benih diizinkan dalam Permen KP 12 2020. Yang ketiga, pada akhir Mei 2020 KKP menetapkan 18 perusahaan eksportir benih, dan pada akhir Juni 2020 ada 100 perusahaan mengajukan permohonan ekspor benih lobster, namun hanya ada 30 perusahaan yang dipilih, yaitu perusahaan yang memiliki kedekatan dengan Edi Prabowo serta Partai Gerindra. Kemudian pada Juli 2020, KPU memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan perikanan, pembudidaya perikanan, pelaku kargo, serta Direktorat Jenderal Perikanan. Dan salah satu perusahaan yang diterima adalah PT Dua Putra. Direktur PT Dua Putra Perkasa DPP Suharjito mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di lantai 16 dan di sana ia bertemu dengan Safri. Namun ada syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu terdapat biaya angkut jika hendak melakukan kegiatan ekspor benih lobster, yakni sebesar 1.800 per ekor. Kemudian Suharjito pun menyanggupi persyaratan tersebut. Kemudian ia melalui PT DPP melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total nilai sebesar 731 juta. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas Amri dan Ahmad Bakhtiar yang diduga merupakan nomin dari pihak Edi Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Karena ekspor benur hanya melalui satu pintu, PT ACK menerima uang yang diduga dari beberapa perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor benur tersebut. Dan atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga dari beberapa perusahaan ekspor benur, selanjutnya uang tersebut ditarik dan dimasukkan ke rekening Amri dan Ahmad Bakhtiar, masing-masing dengan total senilai 9,8 miliar. Dan pada tanggal 22 September, KKP Komisi 4 DPR cabut sementara izin 14 eksportir benih lobster. Dan pada tanggal 5 November 2020, diduga Ahmad Bakhtiar mentransfer uang sebesar 3,4 miliar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih.
Dan pada tanggal 5 November 2020, diduga Ahmad Bakhtiar mentransfer uang sebesar 3,4 miliar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih. Ainul merupakan staf istri Menteri KKP Iis Rosyati Dewi. Dan uang sebanyak itu lantas digunakan untuk keperluan Edi Prabowo, istrinya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andrea Misanta. Adapun keperluan yang dimaksud yakni sebesar 750 juta digunakan Edi Prabowo dan istrinya untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada tanggal 21 sampai 23 November 2020. Barang mewah yang dibeli antara lain berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy. Kemudian pada tanggal 8 November 2020, KPPU menyelidiki dugaan monopoli ekspor benih lobster. Dan pada tanggal 25 November 2020, Menteri KKP ditangkap KPK saat setibanya Edi Prabowo ke Bandara Soekarno-Hatta dari kunjungannya ke Amerika Serikat. Dan dari kasus tersebut, bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh tersangka yaitu penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, itu sedikit menjelaskan tentang kasus korupsi eksportir benih lobster. Nah, selanjutnya kita ke kasus korupsi yang terakhir, yaitu korupsi PT Asabri. Kronologi kasus korupsi PT Asabri yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Pihak yang dimaksud yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham tersebut yang berharga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Setelah saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomin Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Beni. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Kemudian tersangka koruptor PT Asabri ini yaitu ada 8 tersangka. Yang pertama yaitu ada mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2011 sampai dengan 2016 yaitu Majen Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016 sampai dengan 2020 yaitu Legend Sony Wijaya, dan Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008 sampai dengan 2014 yaitu Bakhtiar Effendi, mantan Direktur Asabri 2013 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai 2019 yaitu Haristiono. Kemudian Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai dengan Januari 2017 yaitu Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk yaitu Beni Cokro Saputro, serta Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Nah, untuk aliran dana kasus korupsi ini yang pertama yaitu aliran dana Heru Hidayat, itu saldo investasi PT per 31 Desember 2019 adalah 8 triliun, dan saham-saham yang dipindahkan ke reksadana di luar reksadana yaitu ke RDHPAM Syariah Sekuritas yaitu sebesar 168
miliar, dan saham KRD Guru atas perintah PT Asabri sebesar 33 miliar, dana investasi digunakan untuk melakukan buyback atas saham LCGP dan MYRX milik PT Asabri yang dibeli dari pihak lain dengan harga di atas harga pasar sebesar 496 miliar. Serta saldo investasi yang belum redeem sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 3 miliar, dan investasi untuk membeli saham-saham dari RD Millennium tersebut adalah 106 miliar. Serta reksadana Guru membeli saham dari nasabah-nasabah yang terafiliasi dengan terdakwa Heru Hidayat sebesar 312 miliar. Kemudian aliran dana Ilham Wardana B. Siregar sebesar 241 miliar, yaitu Ilham Wardana menerima aliran dana sebesar 238 miliar melalui PT Trikore Capital Sarana dan PT Dana Lingkar Capital dalam kurun waktu November 2015 sampai Desember 2019. Kemudian pembelian reksadana Millennium Balance Fund yang dikelola oleh PT Millennium Capital Management senilai 700 miliar dan menerima aliran dana sebesar 400 juta pada 13 Juli 2015 dari rekening PT Paralel Saham Fund Bersaudara di Bank of India. Kemudian Ilham juga menerima aliran dana dari PT PSB melalui rekening istri Ilham Wardana yang bernama Asri Purnidini dari rekening PT PSB di Bank of India seluruhnya sebesar 765 juta. Kemudian menerima aliran dana dari PT PSB sebesar 300 juta pada Juni 2015 pada Commonwealth Bank dan menerima aliran dana dari PT PSB melalui rekening istri Ilham yaitu sebesar 106 juta dan menerima aliran dana dari PT PSB pada tanggal 9 November 2015 sebesar 200 juta dan menerima aliran dana dari PT Cipta Dana Aset Manajemen sebesar 514 juta yang diterima secara bertahap dalam periode November 2013 sampai dengan Januari 2017. Dan menerima aliran dana dari PT Principal Asset Management untuk biaya perjalanan ke luar negeri yaitu sebesar 287 juta untuk perjalanan ke Inggris pada Agustus 2013 dan 173 juta untuk biaya perjalanan ke Sydney pada periode 22 April sampai dengan 27 April 2016 dalam rangka kunjungan kerja ke Bursa dan training. Kemudian aliran dana Adam R. Damiri sebesar 17,9 miliar. Rinciannya yaitu Adam menerima pembelian satu bidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan luas dengan sertifikat hak milik nomor 2527. Kemudian perolehan tahun 2017 senilai 5 miliar dari studi Alwan Anis melalui Kun Kusdiah yang pembayaran rumah. Kemudian menerima aliran dana sebesar 4 miliar 250 dari Studi Alwan Anis melalui Kun Kusidah dari 10 Oktober 2017 sampai dengan 22 Januari 2020 yang berhubungan dengan Beni Cokro Saputro dalam pengelolaan dana PT Asabri. Kemudian menerima aliran dana sebesar 50 juta dari PT Vivasis Prabu Investment melalui Kun Kusidah tanggal 9 April 2013 yang berhubungan dengan Beni Cokro Saputro dalam pengelolaan dana PT Asabri. Kemudian menerima aliran dana sebesar 870 juta dari PT Tinido pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 22 Januari 2020 dan menerima aliran dana sebesar 2 miliar dari Harjani Prem Rahman. Kemudian menerima aliran dana sebesar 3 miliar dari Harjani Prem Rahmat pada tanggal 22 Januari 2020 yang berhubungan dengan Beni Cokro Saputro dalam pengelolaan dana PT Asabri. Kemudian menerima aliran dana melalui Kun Kusidah sebesar 500 juta dari Sutedi Alwan Anis pada 11 Oktober 2017. Kemudian menerima aliran dana melalui Kun Kusidah sebesar 1,5 miliar pada 25 September 2017 sampai dengan 22 Desember 2017. Kemudian aliran dana Sony Wijaya yaitu sebesar 64,5 miliar yang diterima dalam periode 26 Mei 2016 sampai dengan 8 Mei 2017 dan uang itu berasal dari Setio Joko Santosa yang merupakan
staf pribadi Sony yang mendapat tugas untuk mengatur saham dan reksadana PT Asabri. Kemudian aliran dana Bakter Effendi senilai 453 miliar dengan rincian yaitu menerima uang sebesar 200 juta dari Sutedi Alwan Anis pada 22 Agustus 2016, menerima uang sebesar 26 juta dari Sutedi Alwan Anis pada 31 Oktober 2017, menerima uang sebesar 227 juta dari Sutedi Alwan Anis pada 31 Oktober 2017. Kemudian aliran dana oleh Hari Setianto yaitu sebesar 873 juta dari Setio Joko Santoso pada periode 10 Januari 2017 sampai dengan 27 April 2018. Kemudian aliran dana Lukman Purnomo Sidi dan Denny Bustami yaitu sebesar 1 miliar dari dana penjualan saham CGP yaitu PT Eureka Prima Jakarta Tbk dan MTN Prima Jaringan dan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas Asia Raya Properti Syariah. Dan kemudian aliran dana Beni Cokro Saputra yaitu senilai 5 triliun yakni dana investasi PT Asabri pada Beni Cokro Saputra. Kemudian aliran dana oleh salah satu manajer investasi PT Asabri yaitu Gusti Parpinayung sebesar 18 juta yang diperoleh dari PT Cipta Dana Aset Management selama periode Juni 2017. Kemudian aliran dana Betty dan Lim Anggi Kristina yaitu sebesar 431 juta dari dana investasi PT Asabri pada Betty dan Lim Anggi Kristina yang belum kembali per 31 Desember 2019. Kemudian aliran dana Edward Seki Suryaja yaitu sebesar 121 juta dari penempatan dana investasi oleh PT Asabri pada saham Sugi. Dan yang terakhir yaitu aliran dana Reni Relatif sebesar 254 juta dari penempatan dana investasi oleh PT Asabri pada saham Siap yang dibeli dari PT Evio Securities yang merupakan afiliasi dari Renier Abdul Rahman Latif dalam periode 4 November 2014 sampai dengan 25 Maret 2015. Nah, untuk bentuk hukuman kasus korupsi PT Asabri ini yaitu tersangka dikenai pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 pasal 19 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana kasus korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut mantan Direktur Utama PT Asabri yaitu Sony Wijaya 10 tahun penjara dan denda senilai 750 juta subsidi 6 bulan kurungan terkait kasus korupsi yang menyebabkan negara menderita kerugian sebanyak 22,78 triliun. Nah, itu untuk kasus korupsi PT Asabri. Peran Pancasila dalam meminimalisasi tindak kasus korupsi yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan sistem hukum yang bebas dari korupsi serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia. Sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentuk moral yang ada dalam Pancasila. Disinilah letak Pancasila dalam memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itu 5 kasus korupsi di Indonesia serta peranan Pancasila untuk meminimalis kasus korupsi. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan di video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.